Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua dapat berkat." Amin. Bahwa Ishak dan Abraham memiliki hal yang sama. Artinya mereka harus berpindah karena sesuatu hal. Kalau Abraham berpindah karena diperintah Tuhan, maka Ishak berpindah atas keinginannya sendiri. Kalau Abraham diperintah karena memang dia betul-betul taat dan dia tidak tahu apa-apa, tapi kalau Ishak terjadi latar belakangnya adalah kelaparan. Dan dalam kelaparan itu dia berusaha mencari solusi. Saya rasa semua orang di sini waktu kelaparan dalam arti permasalahan atau kesulitan pasti mencari solusi. Dan saya yakin bahwa kalau semua tokoh-tokoh di Alkitab dan sampai kita hari ini, semua orang memiliki masalah. Waktu kami di Jakarta, kami baru pindah di sini, nanti sedikit cerita. Waktu itu ada masih ingat sampai kaum sebelah bilang yang radikalisme, kalau mati pun tidak didoakan. Di Jakarta juga orang bilang semua serba bayar. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Bahkan mati pun di kuburan pun masih baku tumpuk juga masih masalah. Bayar lagi. Artinya selama kita ada di dunia ini pasti ada masalah. Kami orang Rote, Pak Pendeta orang Sabu, di sini rata-rata Sabu atau Rote? Beta lihat mukanya rada beda. Rote Sabu. Meninggal masih bayi lagi tuh, betul koson deh. Masih bayi hitung, itu pun masih ada yang ribut lagi. Sudah meninggalnya masih ribut. Belum yang baku curi, baku rebut jenazah. Kami bergerak di bidang penerbangan, hampir tiap minggu kami antar jenazah. Dan selalu keputusan terakhir adalah keluarga lagi rapat, apakah jenazah mau dikirim pulang atau tetap di Kupang, atau dimakamkan di Jakarta, atau dimakamkan di Rote atau Sabu, khususnya Rote. Itu selalu terjadi perbedaan pendapat setiap keluarga. Nah, artinya setiap orang hidup masalah, mati pun kadang-kadang masih masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah. Amin. Yang saya mau bagi hari ini adalah tips. Jadi saya bukan berkhotbah, saya berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana kita menghadapi masalah. Saya mau panggil istri saya ke depan dulu. Kebetulan kita cerita-cerita sedikit. Kami tadi belum berkenalan, saya lupa. Saya Viko Amalo, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar atau belum pernah dengar. Memang karena kami orang baru di Kupang. Dan ini istri saya. Dan kami baru pindah di Kupang baru 1 tahun lebih. Sebelumnya kami lahir besar di luar. Tidak ada hubungannya dengan NTT. Kalaupun ada ya pulang langsung di Rote, langsung di kampung, selesai. Tapi tiba-tiba suatu kesadaran baru, Tuhan kasih visi kepada kami. Dan itu betul-betul gak pernah terpikir oleh kami sebelumnya. Tiba-tiba kami ini ke NTT. Tiba-tiba kami dipilih sama diaspora orang NTT, orang Rote di Jakarta untuk menjadi ketuanya. Tiba-tiba berikutnya Tuhan bawa lagi ke hal-hal yang kami gak pernah ngerti sebelumnya. Tapi satu hal, sama seperti Abraham tadi, udah pergi-pergi aja. Kenapa kita harus mikir? Saudara paham maksud saya? Karena pasti otak kita sangat terbatas. Kita gak pernah ngerti maksud Tuhan. Kalaupun mengerti mungkin 1 langkah 2 langkah. Kita gak pernah ngerti 10 langkah ke depan. Kita gak pernah ngerti panjang-panjang, dan mati pun bagaimana kita gak tahu. Tapi satu hal yang kita harus yakin, mati masuk surga. Amin. Ada orang yang hidup, dia sukses di dunia, kayak orang yang kaya raya dalam kitab Injil. Dia sukses, tapi belum tentu sukses di surga. Ada yang mau kayak begitu kok? Angkat tangan kalau ada. Soalnya ada. Oh, yang di atas angkat tangan.
Ada juga orang yang tidak sukses di dunia, tapi sukses di surga. Seperti Lazarus. Ada yang mau begitu juga? Angkat tangan. Tapi ada yang ketiga seperti Abraham. Sukses di bumi, sukses di surga. Pasti semua angkat tangan nih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami nggak tahu kenapa, dan hari ini kita nggak tahu apa kita sukses atau belum, kita nggak pernah tahu. Sampai garis finish kita baru kita mengerti. Dan yang ngomong juga bukan kita, yang ngomong adalah nanti orang-orang yang kita tinggalkan. Amin saudara. Selagi kita masih hidup, hidup inilah kesempatan. Selagi kita masih berbuat, berbuatlah yang terbaik. Mama kesaksian dulu bagaimana istri saya ini dari sebelah, dari seberang. Kami kawin adat rote di Jakarta. Saudara jangan berpikir di kawin adat gimana. Dulu hidup kami nggak betul, kami nggak benar. Kawin rote maksudnya saya bawa lari nih anak orang. Anak jenderal dari seberang, keluarga dari Jawa Timur, Jawa Barat yang cukup lumayan keras. Bahkan sampai hari ini belum ada orang di keluarga mereka yang ikut Tuhan. Saya katakan belum karena kita berdoa sama-sama suatu hari ada ya. Amin. Bola lari sudah jelas. Papa pejabat dicari kanan kiri. Tapi ternyata Tuhan selamatkan dia, Tuhan selamatkan saya juga. Mari cerita. Shalom. Boleh agak semangat sedikit. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Beta dengan Aktri Amalo, ya seperti yang diceritakan barusan, ayat kalau beta selalu pegangan sama ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi buat beta pribadi tidak gampang untuk bisa ada di sini. Jujur dulu beta tidak pernah terfikir, jangankan pindah untuk kenal tahu dengan orang NTT aja pernah, untuk bergaul dengan orang NTT juga nggak pernah. Tapi 1 tahun yang lalu, setelah perjalanan kami yang panjang, tiba-tiba waktu berdoa saya dapat pesan dari Tuhan, Aktri, kalian pindah ke Kupang. Nah, untuk saat ini kami masih belum tahu nanti ke depannya rencana Tuhan sama kami gimana di sini, tapi kami mohon doanya dari papa mama semua, saudara semua, supaya kami bisa jadi berkat lebih banyak lagi buat semuanya. Ya kami seperti tadi dibilang, pokoknya kami untuk pelayanan kami selalu siap. Dalam bentuk apapun kami selalu siap. Kami di sini untuk jadi berkat. Itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya kami bisa bisa jadi berkat buat semua, bisa jadi mudah-mudahan jadi teladan juga buat yang lainnya gitu. Walaupun kami juga pasti banyak belajar dari papa mama semua. Izinkan kami untuk mempersembahkan pujian. Boleh? Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki
Semua orang punya masalah kan, tapi yang pasti bagaimana cara kita menghadapi masalah dan mengakhiri masalah. Semua orang punya masalah, tidak ada yang tidak punya. Abraham punya masalah, waktu belum punya keturunan pasti sangat bermasalah. Nuh, masalah dikucilkan sama orang-orang sekitar, dianggap nggak masuk akal, dianggap aneh mungkin oleh orang sekitarnya. Daud pernah jatuh dalam masalah, dan saya yakin semua orang di sini juga punya masalah. Dan masalah itu bisa kita hadapi, kita perjuangkan, bahkan kita kalahkan. Amin saudara, bisa kita kalahkan. Pertama adalah kita harus menyadari bahwa bukan kita saja yang punya masalah. Tips pertama saya, semua orang punya masalah, bukan kita saja. Kadang-kadang orang-orang sering mengambil keputusan yang keliru, karena dia pikir dia saja yang punya masalah. Dia berpikir bahwa hidupnya udah paling berat sedunia ini, putus cinta udah membuat dia pergi ke mana tuh, jembatan Liliba. Padahal semua orang pernah putus atau ditolak mungkin cintanya. Ada dulu teman kami juga tahu-tahu ketemu di apartemen karena bisnisnya bangkrut. Padahal semua orang pebisnis pasti pernah mengalami itu. Betul kan saudara? Semua orang punya masalah, tapi yang paling penting adalah satu, jangan berpikir kita saja punya masalah. Jangan berpikir bahwa kita ini yang udah paling susah di dunia ini. Pasti semua juga punya masalah. Seperti waktu pandemi ini, awal-awal kita orang NTT agak pandang sebelah mata kan. Di luar negeri udah ada, orang Indonesia bilang belum. Kita mungkin negeri panas. Begitu Jakarta kena, NTT santai-santai. Dong masih satu gelas rame-rame. Ya toh? Satu gelas rame-rame, ada Shopee, Moke, lain-lain. Dong pikir tidak ada. Malah ini membakar virus katanya. Begitu Desember, pesta-pesta, Januari pesta-pesta. Januari akhir, Februari, Maret panen kita. Tahun 2021 kalau nggak salah. Om kami kena, kami sempat ke mana itu namanya, Fatukoa. Kami sampai bingung cari pendeta sama cari jenazah karena saking banyaknya orang berjajar malam itu. Ada tiba-tiba 8 ambulans yang masuk, kita nggak tahu om kami yang mana, kami sudah atur yang mana. Akhirnya pendeta yang ada cabut sah, Pak Pendeta tolong doakan ini. Soalnya baku kenal, soalnya ada perseban, pokoknya hantam semua karena saking kreditnya, saking pusingnya hari itu. Ya kan saudara? Tapi waktu kita akhirnya sama-sama menyadari ternyata pandemi ini kena semua orang, cuma tinggal masalah kekuatan kita, daya tahan tubuh sama mencegah. Hari ini saya lihat gak semua pakai masker, saya juga izin di depan. Artinya kita mulai punya confidence diri yang cukup. Delta udah lewat, Omikron udah lewat, bahkan bilang Omikron ini bahayanya tidak seberapa dibanding dengan Delta. Tapi tetap kami masih mengurus jenazah Omikron dalam minggu kemarin. Artinya masalah ini kalau kita hadapi sendiri mungkin berat, tapi kalau kita tahu bahwa semua orang punya masalah, kita bisa berjuang sama-sama untuk menghadapi masalah ini. Hari ini juga ada mulai orang bilang Omikron selesai, dunia resesi. Dunia resesi mulai karena Rusia serang Ukraina. Biarlah itu terjadi seperti kehendak mereka. Yang pasti kita di sini apapun masalahnya, tetap kita harus berjuang untuk hidup hari ini. Amin kan? Kita nggak bisa dong hitung Rusia Ukraina perang di sana terus kita mau bikin apa di sini? Nggak mungkin. Yang ada yang bertani tetap bertani, yang melayani tetap melayani, yang bisnis tetap bisnis, dan lakukan semua yang terbaik seperti kita lakukan untuk Tuhan. Saya sendiri punya masalah saudara, dan menurut saya sampai hari ini itu rekor masalah paling berat, selain masalah memenangkan hati istri saya. Nah, masalah paling berat itu saya pernah alami tahun 2017. Kami bisnis penerbangan di Papua. Pak Pendeta pernah lama di Papua. Semua apa-apa di sana pakai pesawat. Tuhan titipkan berkat Tuhan pada kami untuk mengelola perusahaan penerbangan. Di sini kami juga udah buka untuk rute Sabu. Waktu kami 2017, saya lagi ada di mana ya, di Cairns di Australia, lagi ke bengkel pesawat. Tiba-tiba dalam perjalanan mau cari makan nih, saudara, Pak Pendeta Ishak Nobel Forno, mungkin Pak Pendeta pernah dengar, dari Jayapura, telepon kami. Tahu-tahu dia bilang, Pak Viko, sebentar ada masalah, tapi percayalah, pasti itu selesai. Pendeta untuk bernubuat dan sudah kami terima. Mau pilihan apa lagi, udah pemberitahuan kan. Dalam Alkitab disebut ada rambu-rambu yang Tuhan kasih untuk hidup kita, dan saya anggap itulah rambu-rambu untuk kita. Kemudian saya pikir sudah cuma begitu aja. Kami mau makan siang, saya pesan waktu itu pho sejenis
masakan makanan Vietnam sejenis mie ada kuah begitu, mie ayam. Sementara kami mau makan, tiba-tiba telepon kepala bandara dari Papua, dari Bovendigul. Dia tanya, "Bro, pesawat di mana?" Saya bilang, "Pesawat yang mana?" "Pesawat yang ini. "Kenapa emang belum landing?" Saya bilang, "Oke, coba saya cek." Di handphone kami ada aplikasi semua pesawat kami di mana. Kami lihat, pesawat masih terbang. Maksudnya masih aktif sinyalnya. Saya tanya ke Jakarta, mereka bilang, "Udah Pak, mereka nggak bisa masuk ke Pegunungan Bintang, jadi mereka balik lagi ke Bovendigul." Kemudian saya telepon kepada bandara tadi, saya bilang, "Aman, pesawat sudah kembali, dia nggak bisa masuk ke sana, cuaca jelek, jadi dia kembali." Terus saya mau makan, makanan datang, tiba-tiba dia telepon lagi, "Bro, pesawat belum balik-balik nih." Itu tiba-tiba seumur hidup saya itu ketakutan yang paling, kekhawatiran, ketakutan, panik, semua campur jadi satu hari itu. Saya mau makan itu, udah nggak pakai sumpit lagi, nggak pakai sendok, tangan saya masuk ke mie kuah panas itu. Saudara bisa bayangkan saking tidak fokusnya kita. Pasti saudara pernah mengalami masalah-masalah seperti itu. Moga-moga nggak terjadi lagi. Saya juga berdoa semoga tidak terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, kita percaya ada Tuhan yang bersama kita. Amin. Yang panas-panas, udah saking paniknya. Saya tanya, kami berdua sama teman saya, bilang, "Gimana men? Lihat dulu deh di satelit." Sambil makan tuh udah nggak fokus. Saya lihat di aplikasi, saya minta tolong fotoin pesawat terakhir. Ternyata pesawat terakhir itu, posisi terakhir itu bukan di bandara tapi di puncak gunung di sekitar bandara, dan posisinya diam. Jadi saya udah bisa simpulkan, berarti pesawat ada dua, mendarat atau dia nabrak gunung. Tapi mendarat nggak mungkin, itu bukan lokasi bandara. Kami cek di handphone, tidak ada SMS dari semacam Basarnas gitu, belum ada. Karena di pesawat itu ada dibekali alat juga, kalau dia hantam gunung atau hantam darat keras, dia mancar ke satelit, satelit mancar ke Basarnas di Australia, pokoknya seluruh dunia yang mana yang tangkap termasuk handphone kami. Ternyata tidak ada, jadi masih masih percaya diri kemungkinan dia nggak nabrak. Tapi tunggu hitung sampai 2 jam kemudian tidak ada solusi dan pesawat tetap hilang. Jadi kami simpulkan sudah pesawat pasti nabrak. Dan saya ingat waktu itu teman saya ini yang dari sepupu kita, dia bilang, "Men, berdoa." Jadi kami masuk ke mobil berdoa. Berdoa itu juga saya mikir gini, apa yang mau didoakan ya? Saya mau nawar deh. Saya ingin tahu ada satu orang yang hidup. Karena posisi kalau nabrak gunung di Papua, pengalaman kami ngangkatin jenazah orang tidak ada yang hidup, apalagi di gunung tinggi. Kalaupun dia hidup waktu kecelakaan, dia akan mengalami kekurangan oksigen, dehidrasi, kehilangan darah, pasti mati juga ujung-ujungnya. Jadi kami berdoa, "Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu. Satu orang aja Tuhan buat hidup, supaya aku tahu apa yang terjadi waktu itu." Jadi doanya doa nawar nih Tuhan. Pokoknya nawar udah, kita kayak udah pedagang aja lah. Tawar. Singkat cerita malam itu nggak ada kabar dan handphone saya mulai sibuk dengan orang telepon, orang WA dari mana-mana, dari luar negeri, dari macam-macam, dari perhubungan, dari kementerian, dan bikin kita jadi tambah pusing, tambah stres. Dan kalau kecelakaan pesawat itu saudara beda kayak kecelakaan mobil. Kalau kecelakaan mobil paling tinggi yang tahu keluarga dan satu kabupaten atau di Facebook yang begitu. Tapi kalau kecelakaan pesawat, satu dunia mereka catat itu, dan pasti kami langsung semacam, bukan di sidang ya, pasti banyak proses yang harus kami lalui. Dan itu pengalaman pertama dan semoga yang terakhir buat saya. Singkat cerita, kirim tim, kirim semua. Dan yang lebih parah lagi, itu kejadian hari Sabtu. Hari Minggu tim berangkat langsung ke Papua, ke Jayapura. Hari Senin sudah ada tim dari kementerian, tim semua lengkap di sana. Orang-orang dari pusat datang. Dan di dalam mereka cari-cari tahu tentang pesawat, semua dokumen, cuaca, latar belakang pilot, pokoknya mereka cek semua. Ada satu momen yang menjatuhkan mental kita semua, termasuk dari anak buah. Tiba-tiba orang kementerian yang datang ditelepon oleh atasannya. Telepon atasannya, dia pakai speaker. Mungkin mereka tidak berpikir negatif. Waktu dia pakai speaker, dia ngomong begini, "Pokoknya kamu cari tahu nih, komandan yang di atas nih, kamu cari tahu, kamu begini, dan ujungnya gue mau itu perusahaan ditutup." Saudara paham maksud saya tuh? Ini beta baru mengerti, dia bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, sudah kita kecelakaan, lagi posisi susah, ada perintah politik bilang suruh tutup perusahaan. Kami nggak tahu kenapa waktu itu. Pokoknya rasanya udah langit runtuh buat kami. Perusahaan yang kami bangun setengah mati, Tuhan titipkan
tiba-tiba hanya karena satu kecelakaan, dan memang cukup fatal, tapi langsung suruh tutup. Saya ngebayangin anak buah saya, kita ngebayangin masa depan saya. Tapi waktu itu saya akhirnya mengerti, satu cerita tentang Ayub. Saudara masih ingat Ayub kan? Hilang semua, pokoknya hilang sehilang-hilangnya sudah. Kata Pertamina dari nol, mungkin minus. Hari itu saya ingat, saya berdoa sama istri, saya bilang gini, habis berdoa, saya bilang gini, "Mah, Papa jadi ngerti masalah Ayub. Papa ngerti banget. Tapi kalau boleh Papa nawar lagi ke Tuhan. Mama jangan tinggalin Papa." Ini bukan so romantis, tapi semua orang pasti kalau kehilangan semuanya, yang terkuat cover kita tuh istri. Amin saudara. Ini ibu-ibu ini senyum nih, bapak-bapak nih yang saudara. Kenapa? Karena memang posisi yang menguatkan kita, penolong kita adalah istri. Saya bilang mau dari nol lagi, mau rubuh nih perusahaan, orang mau tutup gak apa-apa, Papa bisa hidup lagi. Paling jelek kita ngamen di jalan, bahasa kasar, Mama bisa nyanyi. Paling jelek kita buka warung dari nol lagi, gak apa-apa. Yang penting kita harus bangkit lagi, bangun nih anak-anak, kasihan. Banyak orang yang kerja, ratusan orang yang kerja di kami, kita pokoknya harus selamatkan mereka. Jadi pikirannya itu sebenarnya kalau boleh dikatakan rasa-rasanya itu udah parah-parah sekali. Kondisinya udah kayak nggak memungkinkan, apalagi saudara tahu mau lawan pejabat di Jakarta nggak mungkin kan, kalau udah bilang tutup bagaimana lagi. Tapi ujung-ujungnya saudara, kita lihat hasil akhir, perusahaan itu masih ada sampai sekarang. Kami melewati semua audit dengan baik, asuransi membayar semua korban, segala permasalahan selesai dengan baik. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Padahal waktu masalah itu kami menghadapi orang-orang penumpang yang kehilangan keluarga, mereka marah juga, asuransi belum bisa bayar. Pilot kami terbang dikejar panah saudara. Jadi kalau saya lihat NTT ini ribut-ribut, nggak ada apa-apanya ribut-ributnya. Mohon maaf bukan mengecilkan, tapi orang NTT justru lebih enak komunikatif. Di Papua nggak pakai ngomong, kru kami baru turun pesawat dikejar pakai panah, dia langsung start engine langsung pulang lagi. Saudara bisa bayangkan penumpang yang kehilangan keluarganya itu. Jadi banyak hal kami lalui, dikejar panah, anak perempuan dikejar parang, di pokoknya rumah dipalang, di Papua itu ada istilah kayu palang ya. Semua itu kami alami selama hampir 6 bulan. Tapi ujung-ujungnya selesai juga. Amin tuh saudara. Yang saya mau sharing tips kedua, jangan pikir masalah itu tidak akan pernah selesai. Kita harus hadapi masalah dan pasti percaya masalah itu akan selesai. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop dulu. Percaya tidak melebihi kekuatan kita. Pokoknya sebesar-besarnya masalah, percaya kita pasti bisa hadapi. Amin. Mau masalah apapun saudara sebutkan di dalam hati saudara sekarang, masalah ini, semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Kita lanjut baca. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ternyata di dalam pencobaan kita ada intervensi ilahi, ada intervensi Tuhan. Kita nggak tahu maksud Tuhan dengan adanya masalah. Apakah memang pencobaan untuk menguatkan kita, untuk mendewasakan kita, atau untuk justru mengasah kita untuk lebih bagus lagi? Ya kan saudara? Manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan permasalahan untuk menajamkan kita, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi, dalam segala bidang. Tuhan izinkan itu terjadi. Lanjut, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya semua dapat menanggung masalah? Amin. Lanjut, Mazmur 30 ayat 5. Jadi saya percaya bahwa setiap masalah pasti bisa, pasti kita lewati. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Mazmur 30 ayat 5 dia berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar. Amin. Ya, malam boleh kita nangis, pagi sorak-sorai. Hari ini mungkin kita berduka, besok bersuka. Semua ritme kehidupan ujung-ujungnya tidak akan berhenti di masalah dan masalah-masalah, pasti ada solusi. Dan ingat saudara, di dalam solusi itu juga ada intervensi Tuhan. Jadi ini juga mengingatkan kita untuk tidak besar kepala. Besok lewati masalah itu, beta yakin bisa. Yang ada jadi overconfidence. Dan saat overconfidence, yang apa terjadi?
kita melupakan intervensi Tuhan. Hal ketiga yang saya mau sharing, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kenapa kita harus izinkan Tuhan? Tadi itu sudah disebutkan, ada intervensi Tuhan. Dia akan membuat jalan keluar buat kita. Kadang kita dalam masalah, kita buat udah paling susah, kita merasa kita yang punya masalah, dan yang paling konyolnya lagi tidak izinkan Tuhan. Boro-boro berdoa, malah ada pigi-pigi sekarang beta kemarin di roti itu lagi musim pendoa. Itu sharing sedikit. Ini ganjalan hati buat saya, buat istri. Bahkan kami titip di Kapolres, bersihkan pendoa-pendoa yang gak benar. Saya titip di Pak Pendeta juga. Mohon maaf saya gak sebut nama, tapi mohon maaf, kemarin Natal di Rote itu, satu bapak dia ucapkan selamat Natal kepada suami istri ini, habis itu dicabut parang, selesai. Istri meninggal, suami lari luka-luka. Tahu gak kenapa sebabnya saudara? Ternyata itu kan Desember Natal ya, sekitar Mei, bapak ini dapat informasi bahwa anak yang meninggal itu, dia pergi ke tukang doa, ke pendoanya bilang, anak meninggal karena dapat suanggi. Pernah dengar masalah ini? 2021 akhir masih terjadi, dan kemarin juga terjadi lagi. Jadi saya nggak tahu kenapa ya, di NTT ini saya rasa, saya nggak tahu di tempat lain juga, pendoa-pendoa palsu ini banyak, iya kan? Setuju kan? Pendoa palsu banyak, dan dia bukan mendoakan untuk yang benar, malah dia bikin masalah baru. Orang sudah meninggal mungkin karena sakit, mungkin karena COVID atau apa, akhirnya jadi ada korban nyawa lagi gara-gara mulut yang gak benar ini, hati yang gak benar. Saya titip pada saudara semua, jangan pergi ke orang-orang yang gak benar. Kita belajar dari Saul. Saul pernah waktu dia sudah gentar hatinya, dia udah takut. Dalam 1 Samuel dia bilang, dia pergi, dia panggil ke tukang doa, ke penenung. Karena apa? Padahal dia dulu yang larang. Sekarang karena dia begitu takutnya dia panggil, dan dia minta dipanggilkan Samuel yang muncul dari bawah tanah. Alkitab jelas mengatakan bahwa namanya sesuatu yang ilahi munculnya dari atas. Saudara harus punya kepekaan terhadap hal ini. Banyak masalah-masalah itu terjadi kembali lagi kenapa? Karena kita tidak libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah berpikir kita yang paling berdosa. Tuhan, aku ini lakukan zina. Tuhan, aku ini gak benar. Tuhan, aku ini banyak melakukan hal-hal yang gak benar. Tapi bukannya mengaku tunduk di kaki Tuhan, tapi justru tutup itu masalah. Sering terjadi kan di sekitar kita. Saya kenal orang itu, bilang ke sebelah. Nah, kenapa? Kami ini kaget jujur saudara. Ada untungnya ternyata saya besar di luar. Ada untungnya. Saya nggak bilang yang jelek-jelek di NTT. Tapi artinya saya bisa membandingkan apa yang terjadi misalnya di Jawa, di Bali tempat kami besar, di Papua tempat kami lama usaha dengan di NTT. Ada satu hal yang menurut saya agak unik, saya nggak bilang negatif ya, agak unik. Orang di sini bisa tahan sudah baku omong bisa bertahun-tahun. Yang senyum tuh pasti sudah tahu tuh. Bisa suami istri satu rumah, sudah berkenal. Kakak adik, sudah omong bertahun-tahun. Bahkan waktu dikubur pun dong bilang, lo mati-mati beta sudah akan datang. Pernah dengar kasus ini? Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita harus mengampuni sesama kita. Amin. Di dalam kita ampuni sesama kita, disitulah lepas segala masalah kita. Dendam ini kita bawa mati gak ada guna. Soalnya dapat emas juga, deposito juga soalnya, yang ada jadi kanker. Iya toh? Jantung, macam-macam, ginjal, sebutkan segala macam penyakit tuh. Dapat sepeda nanti. Nah, seperti itu semua, masalah, dendam, apalagi tuh, iri hati, segala hal yang jelek-jelek gak ada gunanya juga kita pikir-pikir, hanya gara-gara apa? EGO alias ego. Betul kok sonde? Biar lo mau mati susana, bahasa kasarnya. Emang lu siapa? Itu beta sama itu ketawa-ketawa di NTT ini. Mau lu kasih makan beta? Iya kan? Kita akui itu terjadi semua di sekitar kita. Tapi menurut saya bahwa masalah diizinkan itu seharusnya membuat kita untuk berbesar hati, untuk saling memaafkan dengan sesama kita. Memaafkan keluarga, memaafkan istri, bahkan memaafkan suami. Ibu-ibu perhatikan, memaafkan suami. Bahwa bapak juga jangan senyum-senyum, artinya Maitua bisa kasih ampun. Beta tadi pernah sama Maitua, ini kesaksian sedikit. Kami baru menikah. Ternyata Maitua cerita sedikit kemarin. Wah beta panas nih, Maitua nih.
dia ternyata pernah begini juga. Emosi kan namanya laki-laki, tapi sudah lah gitu kan masa lalu kan. Ya Bapak Ibu ya, yang mau nikah nanti ada konseling pasti kan cerita toh, harusnya kan. Ternyata beta cerita juga sedikit. Sudah beta cerita, oh iya waktu itu Bapak juga pernah salah begini-begini. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi, bapak-bapak apa yang terjadi? Satu tamparan dahsyat di pipi saya tuh. Jadi simpelnya apa, sederhananya apa? Laki-laki lebih bisa ngampuni dibanding perempuan. Padahal perempuan ini lebih jahat dibanding laki-laki. Ini saya bukan ngomong itu, maksudnya di sesama kita. Betul nggak? Orang bilang kalau laki-laki salah ya sudah biar, itu dia pun namanya juga laki-laki. Tapi saya mau bilang Alkitab nggak ngomong gitu. Alkitab kau harus benar, titik. Jangan kotorkan tempat tidurmu. Jaga kekudusan, itu Alkitab bilang. Dunia bilang laki-laki wajar, sudah selesai. Iya kan? Tapi yang satu buat kita pegangannya sama siapa? Bukan kata orang, kata Alkitab, kata Tuhan pegangan kita. Tapi juga sekalipun misalnya jatuh, kita juga ingat. Sebagai istri juga ingat, ampuni suamimu. Iya toh? Banyak istri-istri yang gak bisa ampuni suaminya. Akibatnya apa? Suaminya bukannya makin baik lagi, makin nakal lagi. Jadi lebih bagus menurut saya sudah baku terbuka, baku minta maaf dan selesai. Kejujuran itu pahit. Tidak semudah itu Ferguson katanya. Iya kan? Tapi semua masalah diselesaikan oleh kejujuran. Contoh ketemu pi dokter. Maaf pi dokter. Dokter bilang sakit apa? Pak dokter tebak aja sakitnya apa. Kan gak mungkin kan? Semua selalu harus ngomong, Pak saya punya masalah ini, saya rasa pusing, baru dokter cari diagnosanya. Baru dokter cari masalahnya. Setuju nggak? Nah kita usah dengan pendeta aja nggak jujur. Pendeta tanya kamu punya masalah ini, kita enggak. Kita sonde Pak, bye-bye sah, aman. Padahal Tuhan sudah taruh di hati Pak Gembala, Tuhan sudah kasih karunia dan Tuhan tahu harus bicara ini. Tapi kadang kita sendiri yang masih menutup masalah kita. Setuju nggak? Pernah nggak melakukan? Pernah. Kita harus mengaku. Tadi saya bilang kejujuran adalah awal daripada penyelesaian masalah. Walaupun rasanya pahit, anggaplah itu obat yang pahit. Bagaimanapun juga, kejujuran juga akan menyebabkan perdamaian dengan sebelah kita. Beta sempat tanya di orang-orang. Beta sudah tahu kalau bahasa Sabu pandeta ya. Beta ada kosong deh ya, minta maaf di dalam bahasa rote. Sampai hari ini beta belum ketemu. Nanti kalau ada yang ketemu kasih tahu beta. Artinya secara psikologis nih ketong dari nenek moyang nih tidak bisa ucap minta maaf seperti yang kita ucap sekarang. Mungkin mereka ada pengertian beta salah. Tapi beta salah dengan beta minta maaf kan agak beda ya. Memang kita harus akui kita kurang orang NTT itu. Saya dengar orang Sabu juga. Tapi saya nggak tahu, mungkin habis ini ada yang bisa bilang di saya ada. Terima kasih, minta maaf sama minta tolong. Itu agak-agak kurang. Tapi saya yakin yang di gereja ini Sonde, itu di tempat lain. Di sini semua tahu minta maaf, amin. Tahu minta tolong, tahu terima kasih. Nah, hal terakhir yang saya mau bagi. Ternyata selain kita satu harus mengerti bukan kita saya yang punya masalah. Dua, kita harus hadapi karena kita tahu bahwa Tuhan membantu kita menyelesaikan masalah. Hal yang ketiga adalah tadi kejujuran, keterbukaan. Dan hal terakhir adalah hormati keluarga kita. Hormati istri buat bapak. Kita buka, ini ayat penutup buat kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Sudah? Mari kita baca bersama. Ini saya mau semua dapat dulu baru kita baca. Sudah dapat kok? Ya, istri-istri tepuk tangan dulu buat ayat ini. Padahal belum dibaca sudah tepuk tangan nih, bahagia. 3, 2, 1. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wih, ibu paling keras baca ayat ini. Saudara, saya dapat ayat ini dan hari ini kita apal mati nih ayat karena saya ngalami masalah ini. Itu suka ketawa saya. Ternyata supaya doa kita jangan terhalang, harus hidup bijaksana. Dengan kata lainnya, hormati istri. Hormati istri, enggak ada salahnya kan. Jangan di luar-luar kita baik sama orang lain, tapi ternyata sama istri kita tidak bijaksana. Amin. Enggak ada ruginya kan menyenangkan istri. Enggak ada. Bahwa bapak dulu kalau zaman-zaman kita ya zaman dulu lebih memanjakan yang di luar dibanding di dalam. Kali ini kita berubah, sudah kudus,
hidup betul, hormati istri. Sudah uang kasih semua ke istri, tinggal istri bijaksana dia pakai. Wih, istri temen. Nah, satu kali ini saya penutup, saya punya masalah. Dari tadi masalah terus ya, namanya kita sharing masalah. Kami kerjasama dengan partner dari Ukraina yang sekarang lagi perang. Saya ada kerjasama helikopter dengan dia, terus kami dapat proyek di BUMN PT Wika kalau nggak salah. Dia partner heli kami waktu itu untuk jangka panjang sekitar 1 tahun. Kami angkat-angkat alat berat di Papua. Jadi kayak Bapak lihat eksavator, dozer itu nanti sampai di tujuan dirakit ulang. Itu salah satu pekerjaan kami membangun infrastruktur di Papua. Nah, sampailah satu kali malam itu mereka bilang begini, tiba-tiba, Pak Viko besok siapin heli mau dipakai Pak Gubernur buat terbang mau ninjau proyek itu. Karena itu jalan di Papua tuh di tengah-tengah hutan. Ya udah, akhirnya kami bilang anak-anak, bilang oke, besok disiapkan. Sekitar jam 7 malam, jam 8 malam, tiba-tiba dapat kabar heli nggak boleh terbang, bukan nggak bisa terbang. Jadi helinya sehat, krunya sehat semua, tapi heli sudah boleh terbang. Cek baku cek, ternyata pihak dari Ukraine tagih, dia punya tagihan hari itu harus bayar. Kalau sudah bayar sudah bisa terbang. Ternyata cek ke orang keuangan kantor mereka ada masalah waktu itu sehingga mereka tidak bisa cek. Saudara bisa bayangkan besok gubernur datang terbang pakai heli itu tinjau, terus kita nggak jadi terbang, nggak bisa terbang gara-gara ternyata anak-anak belum bayar. Belum bayar bukan lupa bayar, memang nggak ada uang hari itu. Dan tiba-tiba Ukraina dikeraskan hati oleh Tuhan, dia tidak mau. Padahal masih ada sisa jam. Saudara paham maksud saya itu? Kita bayar dulu baru terbang, bayar dulu baru terbang. Masih ada uang di dia, tapi dia sudah mau. Dia minta bayar dulu semuanya sampai ke depan, sampai deposit bayar baru boleh terbang. Hari itu saya ngalami stres, padahal biasanya kuat. Saya tanya ke sharing partner saya, bro bantu dong, kita butuh uang. Dia bilang, kapan? Sekarang. Gila udah jam 7 Jakarta, berapa? Saya sebut angka dan dia bilang bukan gila lagi, gila lebih lama karena angkanya sangat besar. Saudara, saya cerita bukan untuk masalah nilai uangnya ya, tapi saya cerita nilai yang Tuhan bantu untuk kami waktu itu. Malam itu saya harus setor 13 miliar, yang menurut saya waktu itu gak masuk akal, gak mungkin. Karena dia minta utang sama bayar ke depan. Tahu nggak saudara, saya mules-mules nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya coba itu. Waktu itu masih BlueBerry ya, belum WA. Saya BlueBerry ke BBM, BlackBerry, BBM. Saya BBM ke Ukraine. Coba besok terbang, ini gubernur VIP, habis itu uang cair kita bayar. Dia bilang enggak. Kita coba lagi enggak. Coba lagi ketiga enggak. Terakhir saya coba, please, tolong. Dia bilang 2 huruf saya jawab, N dan O, alias no. Tapi kali ini saya coba yang keempat, namanya ketemu usaha toh. Dia tulisannya no-nya panjang, no panjang itu bawah no, artinya sudah nggak ada kesempatan. Udah bukan putus asa tapi stop. Besok gimana ya ngomong sama gubernur, besok gimana ngomong sama pencharter, ya kan. Dan pasti kalau ini batal rusak nama. Ternyata Maito senyum-senyum di sebelah. Oh ya saya lupa tadi, Maito dari seberang ini Tuhan pakai dia ada kelebihan. Tuhan kasih karunia ke dia untuk berdoa, karunia dia untuk juga kadang Tuhan bukakan, tergantung maunya Tuhan lah. Sampai waktu itu tahu-tahu Maito bilang senyum-senyum. Mah orang lagi susah mama senyum-senyum. Bilang kenapa? Beta cerita. Terus Maito bilang, Papa mau nggak didoakan? Ya maulah, masa nggak mau? Ya udah, tapi ada syaratnya. Beta ya sudah, yang penting syarat gampang selesai. Syaratnya apa? Bikinin Indomie dong. Ini bukan iklannya, tapi saudara bawa-bawa bisa bayangkan, weh, lu pikir ini apa? Kotong urus besar-besar cuma hanya bikin Indomie kecil bisa selesaikan masalah, soal mungkin, betul kan? Logikanya nggak masuk akal. Beta balik badan, beta emosi. Itu bukan solusi mah. Pikir mama mau ngomong apa kek, doa apa? Ternyata nggak ada. Beta balik badan lagi mau tidur soal bisa. Akhirnya kembali lagi pikir-pikir, kenapa juga ya kita harus berkeras hati? Toh bikin Indomie susahnya apa sih? Ya kan, soalnya susah kan, tapi itu tadi kedegilan hati kita lah yang bikin masalah, keras kepalanya kita lah yang bikin itu masalah jadi tambah masalah. Sudah beta percaya sama itu bikin Indomie, beta pergi dapur, selama son pergi dapur, tanya dia Indomie di mana, urus di mana, sudah. Beta masih ingat sudahlah lakukan yang terbaik sudah. Sampai itu Lombok beta gunting-gunting kecil-kecil tuh ibu-ibu supaya dia cakep. Kasih di Maitua.
Beta ingat di tempat tidur, dia tuh di tempat tidur, udah pokoknya nggak nyaman lah kita ngeliat dia, cuma Indomie sudah. Dia bilang masih sempat foto, foto itu Indomie. Emang kenapa? Papa nanti ingat. Akhirnya saya foto itu Indomie. Papa ingat ya, Papa butuh uang berapa? 13. Lihat, Papa nurut sama Tuhan. Ini Indomie harganya 13 miliar. Coba lihat. Waktu itu beta pikir-pikir, ini Maitua ini, buat beta Maitua ini bodoh-bodoh nih kalau buat beta. Betul, dia sekolah tinggi, tapi kalau buat masalah Tuhan, betul-betul dia nggak pakai otak. Mohon maaf ya saudara, saya bilang saya pakai otak, tapi dia nggak pakai otak. Tapi dia nggak pakai otak karena dia tahu apa yang Tuhan omongin buat dia. Dia nggak masuk akal itu terjadi saudara. Dan akhirnya tapi untungnya malam itu setelah kita foto, dia makan sampai habis, saya tidur dan bisa tidur. Tadinya kan sudah bisa tidur, stres. Dan pagi-pagi ternyata saya dapat kabar heli itu sudah terbang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ayat ini saya akan hidup saya, dan ayat ini saya selalu bagi di mana-mana. Kenapa? Doa kita terhalang kalau kita tidak bijaksana sama istri. Mau doa kayak apa, kita mau doa apa, pendeta ada berapa macam gaya doa, oh begini segala macam. Soalnya akan dijawab Tuhan kalau ada yang menghalangi, yaitu ketong tidak bijaksana terhadap istri. Amin saudara. Hari itu saya berjanji sama Tuhan, saya hidup benar sudah, saya semua sudah. Tapi satu, saya nggak berani bikin istri saya nangis karena takut terhalang. Walaupun kotong ini orang NTT ngomong sedikit saja dia cuma nangis waktu awal-awal tuh. Kotong pun ada ini kan sudah ada C itu di atas kan. Maitua ini orang halus banget. Beta belajar banyak dari Maitua untuk ternyata kelemah lembutan itu yang Tuhan ajarkan itu kita perlukan. Enggak mesti kita orang NTT ini harus keras kepala, harus tekanan tinggi, harus main fisik, tidak harus. Ya kan? Dan tidak perlu. Yang paling penting adalah punya hati yang lemah lembut. Demikian firman hari ini. Siapa diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Pak Pendeta izin Pak Pendeta berdoa atau saya tutup? Kita angkat pujian yang tadi. Selidiki review aja.